Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Gustiana dengan NIM 23115109. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis biaya manfaat proyek pengembangan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Pedesaan Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Yang pertama itu pokok pembahasannya. Yang pertama itu menilai kelayakan prestasi proyek irigasi menggunakan metode analisis biaya manfaat. Yang kedua itu menggambarkan perubahan ekonomi yang dialami masyarakat setelah proyek berlangsung. Yang ketiga itu melihat resiko proyek melalui pengujian sensitivitas. Nah, di sini juga ada latar belakang. Yang pertama itu pada wilayah perdesaan seringkali pembangunan kurang terpenuhi dengan baik. Hal tersebut juga tercermin dari sumber daya manusia serta sarana prasarana pendukung dalam aktivitas ekonomi yang tergolong rendah. Sehingga salah satu kebijakan yang diambil yaitu dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, di sini juga ada pembangunan desa. Pembangunan pedesaan merupakan suatu proses terencana yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi. Fokus pembangunan ini tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Desa sebagai unit sosial ekonomi terkecil membutuhkan perhatian khusus karena seringkali tertinggal akibat keterbatasan akses fasilitas dan teknologi. Cost Benefit Analysis, ini tuh analis biaya manfaat, merupakan metode evaluasi proyek yang dibandingkan seluruh biaya manfaat yang timbul selama masa pelaksanaan proyek. CBA digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek layak tidak dilaksanakan. Proyek dikatakan layak jika manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Untuk menjaga kestabilan dan kualitas lingkungan, menurut Tian Breng dalam Waluya 2011 terdapat 3 aturan dalam analisis biaya manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu ada kriteria maksimum nilai bersih sekarang, net present value. Kriteria ini dinyatakan agar sumber daya seharusnya bisa digunakan untuk memaksimalkan manfaat bersih yang diterima dari nilai sekarang sumber daya itu sendiri. Yang kedua itu kriteria rasio manfaat biaya benefit cost. Nah, apabila kriteria yang pertama tidak mencapai suatu efisiensi dan nilai sekarang, present value dari manfaat biaya benefit cost mengalami kelebihan, maka penggunaan rasio manfaatnya biaya diperlukan untuk mengatasinya. Yang ketiga itu kriteria positif nilai bersih sekarang, net present value. Kriteria yang ketiga ini digunakan ketika nilai sekarang present value dari manfaat bersih net benefit lebih besar daripada 0. Lanjut, ada metode penelitiannya itu. Di sini juga penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Selain itu, menggunakan metode kuantitatif serta analisis deskriptif pada pendekatan penelitian ini juga menggunakan cost benefit analysis CBA atau analisis biaya manfaat, di mana bertujuan untuk menilai proyek pembangunan saluran irigasi tersier yaitu PNPM mandiri atau pedesaan atau PNPM MP telah fleksibel atau layak, yang dipresentasikan dari selisih pengeluaran atau biaya dan manfaat serta mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengembangan potensi ekonomi lokal khususnya pada sektor pertanian.
Di sini juga ada indikator dalam cost benefit analysis ini. Yang pertama itu NPV, Net Present Value. Ini tuh mengukur nilai bersih manfaat proyek. Jadi NPV adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah satu proyek ini menghasilkan manfaat bersih setelah memperhitungkan nilai uang dari waktu ke waktu. Yang kedua itu IRR, Internal Rate of Return. Jadi ini tuh tingkat pengembalian internal proyek. IRR adalah tingkat keuntungan atau tingkat pengembalian dari suatu proyek dalam bentuk persentase. IRR menunjukkan besarnya laju pengembalian investasi proyek tiap tahun. Yang ketiga itu BNC ratio, benefit cost ratio. Ratio itu bermanfaatnya terhadap biaya. Jadi ratio adalah perbandingan antara total manfaat yang diperoleh dari proyek dengan total biaya yang dikeluarkan. Di sini juga ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yaitu lokasi tepat dilaksanakannya proyek pembangunan saluran irigasi tersier melalui PMPM-MP. Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan, dimulai dari 1 Mei 2014 sehingga 30 Juni 2014. Rentang waktu ini dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan observasi lapangan, pengumpulan dokumen, serta wawancara dengan pihak terkait secara mendalam. Di sini juga jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa laporan data pihak mengelola PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Purwoasri mulai tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama itu biaya langsung. Biaya langsung ini menggunakan data BLM PNPM Mandiri Pedesaan yang meliputi cash flow, biaya operasional, biaya pemakaian peralatan, upah tenaga kerja, material, dan lain-lain. Yang kedua itu biaya tak langsung. Biaya atau pengeluaran yang tidak langsung yang meliputi semua yang dikeluarkan oleh masyarakat dan di desa yang berupa tenaga kerja dan sumbangsi lainnya. Nah, di sini juga ada perhitungan NPV berdasarkan analisis biaya manfaat proyek pembangunan saluran irigasi tersier yang dikeluarkan sebelumnya adalah sesudah proyek pada tahun 2008 sampai 2013 yang dihitung dari net present value NPV ini. Analisis intermental perubahan yang dihasilkan sebelum dan sesudah proyek, ada internal rate of return IRR, benefit cost ratio, analisis sensitivitas, implikasi sifat responden terhadap variabel akibat adanya perubahan perekonomian sebagai berikut. Yang pertama itu perhitungan NPV pada tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan total DR 5% yaitu 5.31. PP cost-nya itu dengan totalnya 1.109.44500 dengan PP benefit-nya itu 2.715.509.228 dengan total MPP-nya hasil akhirnya itu 1.604.564.728 dengan rumusnya itu PP benefit dikurangi PP cost. Perhitungan dari tabel itu total PP benefit sebesar 2.715.509.228, total PP cost itu 1.109.44500 sehingga NPP 2.715.509.228 itu dikurangi dengan total PP cost yang tadi 111.0944.500 dan menghasilkan total MPP-nya 16045 sebagai berikut. Sehingga interpretasi NPP lebih besar dari 0. Proyek layak. Angka dengan total MPP adalah nilai tambah ekonomi bersih proyek dalam nilai sekarang 5% diskon tol selama horizon 5 tahun. Sementara untuk mengetahui besarnya manfaat pada proyek saluran irigasi yaitu dengan meninjau pendapatan yang diperoleh serta dapat dinilai dengan menghitung perbandingan selisih dari tahun sebelumnya dan sesudahnya. Di sini juga ada perhitungan instrumental income.
Pada tahun NPP pada tahun 2009 dan MPP tahun 2010 itu mendapatkan nilai 66830 980, dengan MPP tahun 2010 itu 138601456 dan total akhirnya instrumental itu 717700478. Setelah adanya proyek pengembangan saluran irigasi tersier NPP pada tahun 2010 bernilai positif sebesar 138601458, sehingga hasil NPP perubahan instrumental bernilai positif NPP lebih kecil daripada 0, merupakan layak fleksibel untuk dilanjutkan dalam investasi selanjutnya. Hasil perubahan NPP dinilai memberikan kontribusi perubahan yang jauh lebih baik, yaitu meningkatkan sebesar 50% dari tahun 2010. Perhitungan IRR, Internal Rate of Return, untuk melihat adanya kemanfaatan proyek, yaitu dinilai dari tingkat pengembalian internal rate of return. Pada penelitian ini, proyek mengembangkan saluran irigasi tersier dihitung berdasarkan dengan metode mencoba trial and error sebagai berikut. Yang pertama itu total net cash flow-nya itu 20078158820, ini tuh selama 5 tahun. Yang kedua itu total DR 87% itu 2.09 dengan totalnya semua. Yang ketiga itu NP of CV 87%, totalnya 98635290. Dan lalu total DR 90% itu 2.04. Lalu NV of CP 90% dengan total 4673678820. Untuk melihat adanya kemanfaatan proyek, yaitu ini dari tingkat pengembalian internal rate of return. Pada penelitian ini membangun saluran irigasi tersier dihitung berdasarkan metode mencoba-coba trial and error. Ya, ini kan IRR-nya itu mendapatkan 87,02% per tahun. Penjelasan ini menghitungkan IRR dari seri net cash flow. Yang pertama itu 163.312.700 dikurangi 70.172.530 540 sehingga menghasilkan yaitu sekitar 8702%. IRR yang dihasilkan sebesar dengan hasil tingkat bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga awal, yaitu 87%. Justru bila suatu proyek dapat dilaksanakan adalah dengan IRR yang melebihi tingkat bunga bank yang terjadi pada awal proyek tersebut. Perhitungan rasio benefit cost ratio. Di sini juga ada PP cost-nya itu 110.944 yang tadi, PP benefit 275509228 dengan BNC ratio-nya itu 244. Rumus BNC ratio ini total PC ratio dibagi PC benefit. Dari data itu total cost-nya itu 110.94500 dibagi PP benefit 275.509.228 sehingga menghasilkan BC ratio-nya 2,44. Perolehan ratio sebesar 2,44 hasil BC ratio lebih dari 1 BCR kurang dari 1, yang artinya dari biaya kos 1 unit menghasilkan 2,4 manfaat benefit, di mana manfaat sekarang yang telah didiskon itu memiliki nilai yang lebih besar dari pada biaya-biaya pengeluaran. Selain itu, bahwa proyek pembangunan saluran irigasi melalui NPMM diterima atau go project. Adapun perhitungan analisis sensitivitas dengan menggunakan asumsi meningkatkan penurunan harga input sebesar 10% dan peningkatan benefit sebesar 15%. Sebagai berikut, adapun memperoleh NPP BNC ratio terhadap perubahan pada biaya pada tingkat bunga benefit tetap. Deskripsi itu awalnya itu PP cost-nya 110.944.500 dengan
PP benefit awal 2715509 dengan NPP awal 160564728 dengan rasionya itu 2.44. Nah, lalu ada deskripsi naik 1016173767004 dengan PP benefit naik 227811922.4 dengan MPP 121638 ya. Nah, berdasarkan pada tabel di atas bahwa terjadinya kenaikan harga sebesar 10% mempengaruhi perubahan penurunan hasil pada NPP dan ratio. Pada hasil NPP awal yaitu 16045646728 turun menjadi 1216381602. Sementara rasionya itu 2.44 turun menjadi 2.14. Sebaliknya, dengan padanya penurunan harga sebesar 10%, maka akan meningkatkan NPP sebesar 1.788.254.68720 dan ratio sebesar 2.75, sehingga adanya perubahan harga naik turun sangat mempengaruhi hasil secara responsif. Nah, di sini juga ada perhitungan rasio benefit cost yang memperoleh terhadap perubahan pada benefit dan tingkat bunga biaya tetap. Yang ada deskripsi itu ada awal naik turun kayak tadi. Nah, dengan tabel tersebut kita bisa mengetahui sehingga berdasarkan perhitungan adanya kenaikan dan penurunan tingkat harga, manfaat, dan tingkat bunga sangat responsif terhadap peroleh NPP dan ratio sebelum yang meningkatkan atau penurunan memperolehlah dari perolehan NPP dan ratio awal. Adapun implikasi setelah terselesainya proyek pembangunan saluran irigasi tersier, yaitu adanya perubahan sistem pola tanam oleh petani akibat tercukupinya pengairan dengan format penanaman padi, gadu, kacang panjang, dan sistem tumbang sari pada jagung. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis biaya manfaat proyek pembangunan saluran irigasi tersier dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu proyek pembangunan saluran irigasi tersier memiliki tingkat kelayakan yang cukup tinggi, fleksibel. Hal ini disebabkan perolehan PP benefit lebih besar jika dibandingkan dengan PP cost. Nah, selain itu, hasil NPP, IRR, dan ratio yang besar menunjukkan proyek saluran irigasi tersier diterima. Lalu di sini juga ada proyek pembangunan saluran irigasi tersier yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan produksi sektor pertanian di Desa Sidomulyo yang tercermin dari adanya kemudahan untuk mendapatkan pengairan dengan pengeluaran biaya yang jauh lebih murah daripada sebelumnya. Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka dapat ditarik beberapa saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan. Yang pertama itu metode analisis biaya manfaat proyek pembangunan saluran irigasi dengan menghitung nilai NPP dan IRBC ratio. Analisis sinergi metal dan analisis sensitivitas dapat digunakan, diimplementasikan, dan dikembangkan pada kajian yang sama, yaitu untuk menilai kelayakan ekonomi proyek publik pemerintah yang telah dilaksanakan, sehingga adanya benefit dan cost yang dikeluarkan pada pemberikan parameter kemanfaatan yang ingin dicapai. Yang kedua itu pada analisis biaya manfaat proyek pembangunan saluran irigasi memiliki kekurangan, yaitu terlalu sedikit pengenaan umur ekonomis proyek, sehingga bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan topik yang sama diharapkan untuk menambahkan umur ekonomis, sehingga perubahan kenaikan dan penurunan dari benefit and cost selama jangka waktu panjang akan lebih jelas. Selain itu, khusus pada analisis sensitivitas benefit pada model kelayakan ekonomi proyek pembangunan saluran irigasi tersier, sebaiknya juga menghitung secara spesifik perubahan produksi karena kegiatan pertanian tidak terlepas dari pengaruh alam yang sulit dikontrol.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari materi ini. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.